Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita baik, keadaan kita luar biasa sekalipun dalam pergumulan. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja, ya Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah terlalu cepat. Waktunya itu tepat bagi setiap kita dan mujizatnya selalu nyata bagi hidup kita. Biarlah kita mau terus datang kepada Dia untuk membawa pujian penyembahan kita di hari-hari ini saudara. Di tengah masa yang tidak menentu, kita mau terus berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Bagian kita hanyalah mengangkat tangan dan Dia akan turun tangan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini kami semua datang di hadapan hadirat-Mu membawa hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Tuhan pimpin setiap kami, bawa kami hari-hari ini untuk semakin setia mencari Engkau, duduk di kaki-Mu dan terus berharap akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Layakkan kami malam ini untuk membawa pujian penyembahan kami. Kami tahu saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat kami mengangkat suara kami menyembah Tuhan, maka Engkau turut bekerja dan mujizat-Mu nyata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahanku tiada katakan saat kami mengangkat tangan. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, kami percaya Tuhan. Percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Pujianku tiada mustahil bagi-Mu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Biar kita mau terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja ketika kita angkat tangan. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, kami berdoa Tuhan. Berdoa hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahanku tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Dengan iman katakan saat ku mengangkat tangan. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Amin. Saat ku mengangkat suara, kami percaya Tuhan. Percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Pujianku tiada yang mustahil Tuhan. Amin. Mustahil bagi-Mu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Lebih lagi katakan saat ku percaya Kau bekerja, saat kami yakin Tuhan
mujizat-Mu selalu nyata. Kami percaya mujizat-Mu nyata di hidup kami. Saat kami angkat tangan, Kau Tuhan yang turun tangan. Terima kasih Bapa. Ada saat-saat mungkin kita merasa kita tidak mampu dan tidak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Bagian kita hanyalah menyembah Tuhan, angkat suara, naikkan penyembahan kepada Dia. Bahkan di saat rasanya kita sudah mau menyerah, angkat tangan kepada Tuhan, tanda penyerahan kita kepada Dia. Maka Dia Allah yang setia, Dia tahu batas kemampuan kita. Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup saudara dan saya. Tetaplah percaya, tetaplah berharap. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita, saudara. Mari sekali lagi kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Hanya bagi-Mu Tuhan penyembahanku. Tiada yang tak mungkin bagi. Saat ku mengangkat tanganku bersorak, saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, kami percaya Tuhan, amin. Hanya bagi-Mu Tuhan pujianku. Tiada yang mustahil bagi. Dengan iman katakan, saat ku percaya Kau bekerja. Saat ku yakin Kau bertindak. Saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu. Lebih lagi katakan, saat ku percaya. Saat ku percaya Kau bekerja. Saat kami yakin Tuhan, maka Engkau bertindak dalam hidup kami. Amin Yesus. Saat kami berserah, Engkau yang turun tangan dalam hidup kami Bapa. Mujizat-Mu selalu nyata. Oh, kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu atas hidup kami. Mari katakan pujian ini dengan penuh percaya di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Katakan, Dia sembuhkan sakitku, pulihkan jiwa kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada. Katakan, oh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku.
Engkau yang sembuhkan sakitku. Amin. Engkau pulihkan jiwa kami Tuhan. Amin. Mujizat masih ada. Lebih lagi dengan iman, sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku Tuhan. Mujizat masih ada. Lebih lagi katakan dengan iman, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya tiada yang mustahil. Mujizat-Mu ada bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Sekali lagi katakan pujian ini saudara dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mujizatnya saudara masih ada sampai hari ini. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sanggup menyembuhkan sakit kita. Dia sanggup memulihkan jiwa kita. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwa kami Tuhan. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Turun tangan memulihkanku. Aku percaya, amin. Tuhanku ajaib, yes Lord. Kau turun tangan memberkati kami Tuhan. Lebih lagi saudara dengan iman, katakan di hadapan Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, yes. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati hidup kami. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan keadaan kami Tuhan, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun lebih lagi katakan dengan iman, aku percaya Tuhanku ajaib, yes, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib bagi kami, amin. Memulihkanku, aku percaya
Lebih lagi katakan, aku percaya. Amin. Tuhanku ajak Kau turun tangan, yes, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu besar dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang turut bekerja di dalam segala keadaan bagi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Malam hari ini Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit dan mungkin dokter berkata tidak ada lagi harapan, kami tahu dan percaya Tuhan kami dahsyat dan ajaib. Malam ini jika ada di antara kami yang mengalami masalah ekonomi, keluarga, keuangan, hutang piutang yang rasanya tidak bisa terbayarkan, kami mau perkatakan kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup membukakan jalan bagi kami yang mau bertobat sungguh-sungguh. Dengan iman kami mau perkatakan malam ini, aku percaya. Katakan di hadapan Tuhan saudara, Tuhan kami ajaib. Kau turun tangan, Yes, amin Tuhan. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau yang turun tangan memberkati kami Tuhan. Lebih lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajak, Kau turun tangan, memulihkan. kami percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Tidak ada perkara yang mustahil saat Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Tidak ada perkara yang mustahil saat kami mengangkat tangan kami kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mampu menyelesaikan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terus tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Karena kita percaya bahwa kesaksian itu dapat membangunkan dan membangkitkan iman kita. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya pengikut setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Sejak bulan Mei tahun 2020 bahkan sampai sekarang, saya seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Yang nomor 1 dan nomor 2 laki-laki dan sudah menginjak remaja. Yang nomor 3 perempuan Bu dan masih sekolah di SD. Saya mau bersaksi Bu Debbie, sejak saya memutuskan untuk resign sekitar bulan Desember 2021 dari pekerjaan, di mana tempat saya bekerja sudah lebih dari 15 tahun. Hanya satu kerinduan saya Bu sebelum saya resign, saya hanya rindu keluarga saya ini dipulihkan Tuhan. Saya sering mengajak suami dan anak-anak untuk mengikuti Mesbah Doa, tapi mereka tidak ada kerinduan. Sama sekali tidak mau untuk ikut. Saya ingat khotbah Ibu Debbie, Ibu bilang begini, kita hidup di dunia ini untuk apa kalau tidak untuk menyenangkan hati Tuhan. Disitulah saya menjadi takut Bu, suami dan anak-anakku, saya takut kalau mereka tidak selamat. Karena hati mereka tidak mau mengejar perkenanan Tuhan. Namun Tuhan baik Bu, Tuhan ajaib, sekarang saya bersyukur.
Semenjak saya resign dari pekerjaan saya, sudah hampir 1 bulan ini kami sekeluarga terus mengikuti mesbah doa. Dan yang membuat saya heran Bu, tanpa saya paksa, tanpa saya ngomel, mereka suami dan anak-anak saya nurut selalu ajak untuk mesbah doa. Saya percaya semua ini adalah berkat mujizat Tuhan bagi saya. Dengan resignnya saya dari pekerjaan untuk memulihkan keluarga saya. Dan Tuhan turut bekerja atas semuanya ini karena Tuhan punya rencana Bu atas kehidupan saya. Saya juga rindu sekali suami dan anak-anak saya lebih lagi untuk bersungguh-sungguh memberikan hati mereka kepada Tuhan. Demikian Bu kesaksian saya. Terima kasih. Maaf kalau kesaksian saya panjang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Debbie dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin ya. Luar biasa kerinduan dari seorang ibu ya yang sudah bekerja selama 15 tahun. Di satu titik dia rindu agar ya anak-anak dan suaminya boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dulu ya sering marah ngomel untuk ngajak mereka ikut mesbah doa. Tapi sejak ibu ini resign dari pekerjaannya dan dia fokus untuk mengurusi keluarga, tanpa harus marah-marah, harus ini sekarang suami dan anak-anaknya satu keluarga ya terus rutin mengikuti mesbah doa dan mereka semakin dipulihkan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan bahkan ya seringkali memang ada yang harus dikorbankan ya. Asalkan ibu tidak kesulitan dalam ekonomi ya itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa ketika ibu memilih untuk fokus pada keluarga. Ya dan sekarang ya puji Tuhan suami dan anak-anak sekarang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Benar Bu, ya apa sih yang kita cari di dunia ini ya jika akhirnya keluarga dan rumah tangga kita hancur. Tetapi ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini, ya kehadiran ibu di dalam rumah itulah yang menjadikan mereka akhirnya ya rindu juga untuk mencari Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita meminta Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, maka dia Tuhan juga yang rindu untuk melakukan kehendaknya bagi setiap kita. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu atas kebaikan Tuhan. Saya sangat merasa luar biasa, bahkan ini adalah hadiah terindah yang Tuhan beri buat saya Bu. Suami saya dijamah Tuhan secara pribadi dan saya bersyukur tiada habis-habisnya. Saya bahkan kehabisan kata-kata Bu ya buat Tuhan. Tuhan itu luar biasa Bu, luar biasa. Doa saya Tuhan memberkati ibu dan juga seluruh tim mesbah doa, dipakai Tuhan lebih dan lebih dahsyat lagi. Saat ini saya hanya bisa menangis bahagia. Semoga Tuhan juga menjamah seluruh saudara-saudara kita yang belum percaya dan belum dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu dahsyat baik dan teramat baik. Saya adalah seorang ibu, saya bernama Levi. Dulu saya pernah bersaksi tanggal 7 November 2021 yang lalu. Dan saya bersyukur karena sekarang Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya buat keluarga saya, yaitu keselamatan suami saya dan juga keluarga saya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, bahkan terima kasih Ibu. Kami mau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Maaf kalau kesaksian ini tidak tersusun rapi, ya saking bahagianya hati saya Bu, saya sangat bersuka cita. Ibu adalah ibu kesayangan kami, ya mesbah syukur, mesbah doa telah mengubah segala-galanya dalam hidup saya Bu. Firman Tuhan dahsyat ya saudara, saya yakin ibu adalah orang pilihan Tuhan yang diurapi. Amin, semua karena anugerahnya. Doa saya ibu sehat selalu, ya dan sekarang saya tidak sendiri lagi Bu, ikut mesbah syukur dan juga mesbah doa. Karena sekarang ada suami yang juga menemani saya, kami berdua ikut mesbah doa.
Wow, saudara, ya, kesaksian demi kesaksian yang sangat luar biasa kita dengar malam ini, di mana keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Itulah kerinduan kita, agar kita, ya, seisi rumah kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, ya, rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Seorang ibu yang dulu juga minta didoakan agar suaminya dijamah Tuhan, sekarang, ya, Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang ajaib dalam kehidupannya. Suaminya dijamah Tuhan secara pribadi, ya, dan puji Tuhan, ya, saudara, sekarang suaminya terus ikut mesbah doa dan benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil, makanya saya selalu berkata buat ibu-ibu, ya, engkau yang terus bergumul bagi suamimu. Perceraian bukanlah jalan keluar, tetaplah memilih untuk duduk di kaki Tuhan. Berdoa, bawa, ya, keluargamu, suamimu, anak-anakmu untuk mereka dijamah oleh Tuhan. Datang secara pribadi di kaki Tuhan, ya, dan minta agar Tuhan yang turut bekerja, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baik, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang kita yakin dan percaya firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan, ya. Kita tadi malam sudah sampai di, ya, Sakaria pasal yang ketiga tentang bagaimana penglihatan keempat mengenai imam besar, ya, Yosua. Bagaimana imam besar Yosua, saudara, diurapi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia pakaian yang baru, yang dapat dipakainya menjadi pakaian pesta, saudara. Ya, Tuhan berkata kepada dia bahwa Tuhan akan memilih dia, memberikan dia, tadi malam kita sudah baca, ya, batu permata. Ya, bahkan dia akan dipilih Tuhan untuk berdiri bersama-sama dengan orang yang melayani di mesbah Tuhan. Ya, hanya satu syaratnya, Tuhan berkata, ya, asalkan engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan padamu, kata Tuhan, maka engkau akan memerintah di rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di situ. Tidak gampang dan tidak sembarangan orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara. Karena itu adalah satu hal yang luar biasa, ya, lebih dari panggilan manapun di dunia ini. Melayani Tuhan itu, ya, adalah sesuatu yang sangat, ya, sangat-sangat, apa ya, kalau bagi saya panggilan tertinggilah dalam hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Dan syaratnya, ya, bukan lulus STH, bukan MTH, bukan profesor doktor. Syarat untuk melayani Tuhan di hadapan Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan dan melakukan perintah Tuhan. Melakukan semua tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sebagaimana dengan tuntunan Tuhan. Mari, saudara, kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan, kita semua terpanggil untuk bekerja di ladangnya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tidak semua harus melayani sebagai pendeta, sebagai gembala. Ya, kita semua terpanggil untuk pekerjaan Allah, kerajaan Allah dengan talenta kita masing-masing, dan itu yang Tuhan mau. Ya, syaratnya hanya satu, adalah hidup menurut jalan Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu imam besar Yosua dipilih Tuhan, ya. Dan biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara, untuk kita boleh sungguh-sungguh, ya, berdiri melakukan firman Tuhan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan, ya, Sakaria pasal yang keempat, penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Sakaria pasal yang keempat. Ayat yang pertama, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Ayat 2, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ayat 3, dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya.
Ayat 4, lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Ayat yang kelima, maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Saudara, ya kita melihat di sana ya, penglihatan yang kelima tentang kandil emas yang diberikan kepada Sakaria. Ya, kandil emas dengan sebuah cawan dan 7 pelita di atasnya itu melambangkan persediaan minyak yang tidak pernah habis. Yang berarti bahwa kuasa Allah akan ditunjukkan dengan cahaya. Minyak diperoleh dari biji zaitun yang ditumbuk dan diletakkan di cawan-cawan dengan sumbu yang menghasilkan cahaya. Dan 2 pohon zaitun itu melambangkan jabatan imam dan raja. Jadi Sakaria diberikan sebuah penglihatan. Dia melihat ada satu kandil, saudara. Ya. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ini berbicara tentang ya tempat penyimpanan minyak, saudara. Kandil itu atau sebuah cawan ya, tempat ya untuk menyimpan minyak yang tidak pernah akan habis. Dan minyak itu diperoleh dari biji zaitun yang ditumbuk ya dan diletakkan di dalam cawan-cawan dengan sumbu untuk menghasilkan cahaya. Di dalam bait Allah itu ada cahaya-cahaya ya seperti lilin gitu, ada sumbunya dan bahan bakar utamanya adalah minyak ya, dan yang dipakai itu adalah minyak zaitun. Dan di sana Sakaria melihat ya di sebelah kanan minyak itu ada pohon zaitun dan di sebelah kirinya juga ada pohon zaitun. Ini melambangkan tentang jabatan imam dan raja ya. Ayat yang keempat ya, lalu di sana malaikat itu bertanya kepada Sakaria, ya apa yang kamu lihat? Ya apakah kamu mengerti arti semuanya itu? Lalu dia menjawab tidak. Ya maka berbicaralah malaikat itu ayat 5 ya dengan aku, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita melihat saudara, Zerubabel diberikan tanggung jawab untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Seperti yang telah kita ketahui ya, Zerubabel bin Seltil, dia adalah seorang bupati di Yehuda yang dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan imam besar Yosua mendirikan kembali bait Allah yang sudah roboh. Dan kita lihat arti penglihatan 2 pohon zaitun di sebelah kanan dan kiri itu berbicara jabatan, yaitu jabatan imam dan raja. Mereka harus bersama-sama untuk membangun kembali bait suci. Karena itu bagi saudara yang hari ini diberikan karunia atau talenta oleh Tuhan, saudara dipakai sebagai raja-raja. Mungkin engkau sebagai seorang bupati, kepala daerah, RT atau dimanapun saudara berada, memegang jabatan-jabatan di kepemerintahan, engkau juga diurapi oleh Tuhan. Ada minyak di atas kepalamu. Ya, minyak itu berbicara tentang pengurapan. Ya, karena itu untuk membangun kembali bait Allah, Tuhan memakai 2 jabatan ini, yaitu raja dan imam. Mereka harus bersehati untuk sama-sama bekerja sama membangun bait suci. Ya, Tuhan memakai raja, karena itu kita berdoa saudara supaya di atas bangsa kita ini juga. Kenapa kita harus berdoa buat raja-raja kita, gubernur, bupati, ya, kepala-kepala daerah, wali kota. Kita harus terus berdoa. Supaya apa? Supaya ada pengurapan di atas mereka dan Tuhan sanggup mengubahkan hati mereka. Ya, agar apa saudara? Agar kita umat Tuhan juga boleh terus bebas beribadah, bisa mencari Tuhan, bahkan ya Tuhan juga sanggup mengubahkan hati mereka.
Untuk mereka juga dapat pengurapan agar bisa bekerja sama dengan para imam, hamba-hamba Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di kota dan bangsa kita. Ya, lalu saudara, Zerubabel ini diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Sementara Nabi Hagai dan Zakaria memberikan dorongan secara moral dan juga rohani untuk mereka menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Ya, dan Zerubabel menjaga agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pada waktu bait Allah sedang diselesaikan, para nabi itu mendorong semangat Zerubabel dan memberitahukan kepadanya tentang suatu masa ketika kelesuan rohani dan penindasan oleh bangsa asing akan dilenyapkan selama-lamanya. Ya, Tuhan berfirman di sana, maka berbicaralah ia malaikat itu, katanya, ini adalah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, ingat ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tanggung jawab. Ya, mari kita mulai berkata, ya, bukan karena kuat gagahku, tetapi semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita, ya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara asalkan kita melibatkan Dia, kita melibatkan Tuhan. Dia bilang, bukan karena kuat gagahmu, ya, bukan karena dengan keperkasaanmu, tetapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan mendorong Zakaria untuk menyampaikan satu firman kepada Zerubabel bupati Yehuda. Mungkin ada banyak pertimbangan di hatinya sehingga Tuhan harus meneguhkan dia melalui Zakaria. Katakan, bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu, ya, firman Tuhan, ya, bukan karena ya kehebatanmu, tetapi karena rohku, firman Tuhan semesta alam. Biarlah kita juga belajar dalam segala hal, di dalam apapun yang kita lakukan, kita mau terus berkata, ya, bukan kekuatanku, bukan kuat gagahku, bukan karena keperkasaanku, bukan karena kehebatan kita, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena uang yang kita miliki, tetapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berhati-hati dengan roh kesombongan. Seringkali kesombongan, ya, itulah yang akan membuat pekerjaan Tuhan itu, ya, tidak terjadi di hidup kita. Banyak rencana-rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidup manusia. Kenapa? Karena ada kesombongan. Ya, kita berpikir bahwa semua yang kita dapat itu karena kekuatan kita, sehingga ya kita mencari pengakuan dari orang lain, ya, agar kita dibilang hebat, kita dibilang kaya, kita dibilang seperti ini dan itu sesuai yang kita mau, padahal itu salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan rindu memberkati kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati semua yang kita lakukan. Tetapi seringkali kesombongan kita lah yang menghalangi berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu hari ini mari kita introspeksi diri saudara, biar kita mau berkata, Tuhan, sungguh bukan karena kuatku, bukan karena keperkasaanku, tetapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita dipilih, kalau sampai hari ini kita disertai Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita melihat ke depan saudara, ada begitu banyak hal yang mau Tuhan percayakan bagi kita di depan, tapi jangan sampai karena kesombongan kita, ya, itu membuat rencana Tuhan gagal di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini saudara, ya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua teguran-teguran Tuhan. Dari firman-Mu kami bisa belajar. Dari kisah Nabi Zakaria ini, kami bisa belajar bagaimana Tuhan sanggup memakai Zerubabel bin Shealtiel sebagai bupati Yehuda. Bagaimana Tuhan memakai Yosua yang dituduh oleh iblis, diintimidasi oleh iblis, pakaianmu kotor, engkau tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan. Dan kami tahu hari ini firman-Mu juga yang berkata, bukan karena kuat gagahmu, tetapi karena rohku, kata Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan segala hal dalam hidup kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan, semua karena roh-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus dalam rumah tangga, dalam apapun yang kami lakukan, kami sadar bahwa semua yang terjadi, kemampuan kami hanyalah karena anugerah Tuhan.
Tidak ada semua yang berasal dari kekuatan kami atau keperkasaan kami, semua karena anugerah-Mu. Sertai setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, untuk kami boleh terus melekat kepada Tuhan, boleh terus berharap kepada Tuhan, boleh terus menaruh hidup kami kepada Engkau Bapa. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena pakaian kami yang bersih, tetapi hanya karena anugerah kami dilayakkan. Karena itu kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, mau sungguh-sungguh taat kepada Engkau. Ketika Engkau sudah memilih kami, maka kami harus menjaga hidup kami di dalam firman-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Urapi setiap suami, istri, anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati masa depan kami Tuhan, anak-anak kami, bahkan jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami, oma opa kami Tuhan, bahkan para single parent di mana saja berada. Kami tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan jamah dan lawat, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan menyembuhkan aku. Aku percaya anugerah Tuhan tercurah bagiku sehingga terjadi kesembuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Berkati Bapa, bahkan jamah dan lawat Tuhan. Kalau karena dosa terjadi sakit penyakit, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan, tekanan hidup, beban yang berat, yang terlilit hutang piutang, masalah ekonomi, keuangan. Tuhan jamah dan lawat. Berikan Tuhan pemulihan-Mu Bapa. Juga yang mengalami Tuhan jalan buntu, ya, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kenajisan, perselingkuhan, percabulan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, sakit hati, yang terikat dengan iri hati, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melepaskan setiap kami dari setiap ikatan-ikatan dosa ini Bapa. Buat jiwa kami merdeka di dalam Engkau karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Engkau juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami percaya yang hari ini rindu punya keturunan, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Engkau juga Tuhan yang menjamah, melawat setiap mereka yang adalah masalah. Tuhan berkekurangan, Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Lawat bangsa ini, biar terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Penyertaan-Mu sempurna buat bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada di atas pemerintah kami, raja-raja, mereka yang memegang keputusan di bangsa ini. Urapi dengan pengurapan-Mu, dengan minyak-Mu Bapa, supaya roh takut akan Tuhan ada atas hidup mereka. Tidak ada korupsi Bapa, kami berdoa Engkau bebaskan bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Berkati Indonesia. Roh-roh kekerasan, pertikaian, terorisme kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Radikalisme kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati penduduknya Tuhan, hujan pertobatan tercurah sehingga orang-orang berbalik dari dosa, meninggalkan kejahatan dan hidup dalam kebenaran. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan untuk TNI Polri juga menjaga keamanan, stabilitas di atas bangsa kami. Tuhan lindungi, bahkan berikan kesatuan dan persatuan. Diberkati tanahnya, pertanian, perkebunannya, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan setiap pekerjaan ya di atas bangsa kami ini. Bahkan juga Tuhan memberkati Bapa untuk semua mereka yang terus juga berdoa di bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, di 5 benua besar di dunia, yang terus setia berdoa bagi kota-kota dan negara-negara mereka di mana mereka tinggal. Tuhan menjamah dan melawat. Jawaban-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan setiap anak-anak-Mu di mana saja berada. Di tengah masa pandemi kami tolak kematian massal.
Kami tahu ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona atau apapun juga. Kalau belum waktunya kami mati, kami tahu kami tidak akan mati, tapi kami akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati langkah dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.